Al-Quran. Al-Quran yang begitu luar biasa sebagai mukjizat terbesar daripada Rasulullah SAW itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya daripada fadilah keutamaan Al-Quran tersebut ialah bahwasanya orang-orang yang dia istiqomah menghafal Al-Quran, bahkan dia jaga itu Al-Quran ya sampai kehidupannya berakhir, ya sampai dia menemui ajalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang tersebut, yakni orang tersebut di dalam kuburnya itu maka diharamkan jasadnya itu untuk rusak. Jadi jasadnya itu bagi para pengamal-pengamal Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya mereka para tahfiz itu yang 30 juz mereka sudah hafal, maka ada keistimewaan orang tersebut, yaitu jasadnya tidak hancur. Nah sedangkan kemungkinan besar kita itu pengen seperti mereka itu, ya pastilah kita artinya pengen jasad kita nggak hancur, kita pengen dimuliakan oleh Allah di alam kuburnya. Karena bagi kita umat Islam, cita-cita terbesar kita pasti ingin mati husnul khatimah. Kita ingin mati kita ini dalam keadaan bagus, membawa iman, dan kita pun pasti yakin dan kita berharap bahwa ketika kita mati itu nanti di alam kubur itu kita ini mendapat kemuliaan. Artinya bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar wa nakir, dan kita terbebas daripada azab atau siksa kubur tersebut. Nah bagi kita yang memang kebetulan ya karena memang rutinitas dan memang karena kelalaian, karena kemalasan diri kita ini, sehingga kita tidak seperti orang-orang yang memiliki kemampuan untuk tahfidz, untuk menghatamkan Al-Quran, ya dihafal itu, maka ada amalan yang luar biasa. Jadi amalan ini sama unggulannya dengan orang-orang yang memiliki keutamaan menghatamkan Al-Quran secara tahfidz, artinya dia katalah Al-Quran, ya dia hafal Al-Quran. Apa amalan tersebut? Yaitu istiqomah bersalawat kepada Rasulullah SAW minimal 1000. Jadi orang baca 1000 lillahi ta'ala, ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata mengagungkan, memuliakan Rasul, cinta kepada Rasul, sama semata karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, maka dengan keikhlasan dan keriduan kita itu, maka walaupun kita baca sholawat 1000 setiap hari secara istiqomah sampai datang akhirat kita, maka nanti Allah akan memberikan karunia keutamaan tersebut. Jasad kita ketika nanti kita mati itu tidak akan rusak. Jadi sama seperti orang-orang yang hatam Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Karena orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz pun, itu mereka mendapat karunia luar biasa itu karena mereka lillahi ta'ala. Jadi sehingga Allah meninggikan derajat mereka itu sampai ke alam kubur itu tidak rusak jasadnya itu. Tapi kalau misalkan bahasanya menghafal Al-Quran menjadi tahfidz bukan karena Allah atau karena ingin mendapat sanjungan dari manusia, ini berbahaya. Ini nggak akan dapat keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bab Al-Quran itu tahfidz 30 juz itu adalah ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Al-Quran. Nah kita dengan sholawat 1000
setiap hari. Lebih banyak lebih bagus, itu keren banget, itu luar biasa itu. Nah nanti kita memiliki keutamaan itu sama seperti mereka orang-orang yang tahfidz Quran ya 30 juz itu lillahi ta'ala. Jadi jasad itu nggak mau, malu. Jadi cacing itu malu, belatung itu malu, ulat-ulat itu malu untuk memakan jasad-jasad orang-orang yang istiqomah mendawam sholawat. Ini kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat kemuliaan, maka wajib diri kita ini isi dengan nama-nama yang mulia. Di antaranya itu nama Rasulullah SAW. Nah, jadi bagi kita jangan bersedih. Ya, bagi kita yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa kita untuk tahfidz Quran, menghafal Al-Quran 30 juz, sedangkan kita ingin mendapatkan keutamaan, ya terus juga takut nanti busuk, karena orang 7 hari di kubur itu udah bakal busuk itu. Setampan, secerdas apapun, secantik apapun, semulia apapun akan busuk itu di dalam kubur itu. Tapi yang dijaga oleh Allah itu diantaranya orang-orang yang menghafal Al-Quran dan orang-orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan guru sekumpul pun bilang bahwa karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang istiqomah bersolawat minimal 1000. Nah, itu diberikan anugerah oleh Allah itu, jasadnya itu tidak hancur ya ketika dia meninggal dan dikubur. Jadi bagi kita pemirsa Sarang Tahun TV dimanapun berada, saya selalu mengingatkan buat diri saya pribadi khususnya dan kepada saudaraku sekalian, ayo aktivitas kita isi. Belum bisa husu, ayo. Jadi jangan nunggu husu. Jadi kita belajar terus baca sampai kita husu. Kalau nunggu husu susah. Jadi biarkan kita belum husu, biarkan kita belum fokus, biarkan kita belum ikhlas, kita masih ria atau karena apalah, ayo nggak apa baca aja. Karena kita masih mengharap apa-apa dengan barokah sholawat, nggak apa-apa baca aja sampai kita husu nanti. Dan itu anugerah yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi dengan tahapan karena istiqomah kita itu. Jadi jangan kejar bahasa kehusuannya, susah. Jadi harus ada pelajaran dulu kan, didik dulu pelan-pelan terbiasa. Kalau udah terbiasa, insya Allah nanti akan husu. Sama kayak orang berbuat baik, kalau nunggu ikhlas ini susah. Tapi berbuat baik aja sampai ikhlas. Seperti orang sodako, gue mau sodako karena masih ria, masih ini. Terus kalau nunggu ikhlas, nunggu nggak ria, mau kapan dia sodako? Sedangkan setan selalu menggoda kita. Dan setan lebih paham kita. Makanya kata Imam Syafi'i, bersodakolah kalian sampai ya kalian ikhlas. Disuruh istiqomah aja biarin. Karena kan ada orang-orang yang mendoakan kita. Nah begitupun dengan sholawat. Jadi baca aja terus, istiqomah. Walaupun kita belum husu, baca terus. Insya Allah nanti keutamaan kita harapkan, apalagi semata-mata kita mengharap syafaat, kita mengharap ridho Allah, barokah daripada sholawat yang kita baca. Insya Allah akan memberikan anugerah tersebut kepada kita. Yang penting selalu harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah SAW, karena kita ingin selamat dunia wal akhirat, kita ingin mulia dunia wal akhirat, dan kita ingin merizki rasa aman dunia wal akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala banyakin salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.